Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Isa Sumita, NIM 2017-10-1042-1 PKIA akan mempresentasikan metodologi studi Islam, bab konsep dan praktek moderasi Islam. Pengertian moderasi beragama. Dalam bahasa Inggris, moderation yang memiliki arti sikap sedang, sikap tidak berlebih-lebihan. Dalam bahasa Arab disebut juga al-wasatiyah, berasal dari kata wasat yang artinya adil, utama, pilihan atau terbaik, dan seimbang antara dua posisi yang berseberangan. Dalam KBBI yaitu pengurangan kekerasan dan penghindaran ekstremisme. Jadi, moderasi beragama yaitu proses memahami sekaligus mengamalkan ajaran agama secara adil dan seimbang agar terhindar dari perilaku yang menyimpang yang tidak ada diajarkan di dalam agama. Konsep moderasi beragama. Konsep moderasi beragama belum dikenal secara merata di seluruh lembaga pendidikan keagamaan pada setiap agama. Namun demikian, nilai-nilai moderasi beragama secara substantif ditemukan pada ajaran setiap agama dalam berbagai bentuk dan istilah, sesuai dengan inti dan pokok ajaran agama masing-masing. Dalam agama Islam, konsep moderasi beragama dirujuk atau diambil dari Quran Surat Al-Baqarah ayat 143 mengenai umat terbaik. Pada tataran praktisnya, wujud moderat atau jalan tengah dalam Islam dapat diklasifikasikan menjadi 4 wilayah pembahasan, yaitu yang pertama, moderat dalam persoalan akidah, yang kedua, moderat dalam persoalan ibadah, yang ketiga, moderat dalam persoalan perangai dan budi pekerti, dan yang terakhir, moderat dalam persoalan tasyri' atau pembentukan syariat. Menurut Quraish Shihab, bahwa dalam moderasi terdapat pilar-pilar penting, yakni yang pertama, pilar keadilan. Pilar ini sangat utama. Beberapa makna keadilan yang dipaparkan adalah pertama, adil dalam arti sama, yakni persamaan dalam hak. Kemudian adil juga berarti moderasi, tidak mengurangi, tidak juga melebihkan. Yang kedua, pilar keseimbangan. Keseimbangan ditemukan pada suatu kelompok yang di dalamnya terdapat beragam bagian yang menuju satu tujuan tertentu, selama serat dan kadar tertentu terpenuhi oleh setiap bagian. Yang ketiga, pilar toleransi. Quraish Shihab memaparkan bahwa toleransi adalah batas ukur untuk penambahan atau pengurangan yang masih bisa diterima. Toleransi adalah penyimpangan yang tadinya harus dilakukan menjadi tidak dilakukan. Singkatnya adalah penyimpangan yang dapat dibenarkan. Praktek moderasi dalam beragama. Terdapat dua kategori praktik moderasi beragama pada 16 lembaga pendidikan keagamaan, yaitu yang pertama, moderasi beragama pasif, yaitu lembaga pendidikan keagamaan yang mengajarkan moderasi beragama, namun lebih kepada pemenuhan kebutuhan personal individu pemeluk agama sebagai landasan, pandangan hidup, dan sekaligus nilai etik dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, moderasi beragama aktif, yaitu lembaga pendidikan keagamaan yang mengajarkan moderasi beragama dan menjadikannya sebagai modal dasar menginisiasi dan membangun relasi sosial keagamaan yang jauh lebih erat dan produktif, baik untuk tujuan keagamaan itu sendiri maupun tujuan kebangsaan secara luas. Mengapa moderasi beragama penting? Karena yang pertama yaitu untuk menyadari bahwa perbedaan adalah sunatullah. Yang kedua yaitu keanekaragaman adalah fitrah bangsa. Yang ketiga, Pancasila adalah cerminan nilai asli masyarakat. Yang keempat, bangsa Indonesia adalah beragama. Dan yang terakhir, mengajarkan agama yang ramah, toleran, dan menghargai keberagaman. Adapun beberapa tantangan moderasi beragama di Indonesia, antara lain yaitu Indonesia adalah negara dengan beragam agama dan kepercayaan, juga mazhab dan aliran. Tentunya perselisihan pendapat dan konflik mudah sekali muncul dengan sendirinya. Yang kedua, posisi kelompok lemah dalam sebuah hubungan menjadi semakin berbahaya, baik hubungan antara minoritas dan mayoritas, baik antara laki-laki dan perempuan. Dan yang terakhir, menguatnya radikalisme agama, penolakan atas perbedaan identitas. Ini adalah rincian daftar pustaka yang saya gunakan. Sekian dari saya, apabila ada kesalahan dan kekurangan saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.